Internet. Seperti yang kita tahu, internet telah menjadi bagian penting dalam kehidupan kita, yang membuat kita dapat saling berkomunikasi dan bertukar data dalam hitungan detik. Tapi pernahkah kita bertanya, bagaimana perangkat di seluruh dunia bisa saling terhubung dan berkomunikasi? Nah, disinilah peran penting dari model OSI dan model TCP/IP. Dalam video ini, kita akan membahas bagaimana kedua model ini bekerja dan mengapa model TCP/IP menjadi standar dalam dunia internet saat ini. Langsung saja kita bahas. Yang pertama, kita akan membahas terkait model OSI. Pada era 1980-an, sebuah badan penentu standar internasional yang disebut ISO atau International Organization for Standardization memperkenalkan model OSI sebagai tenaga kerja konseptual untuk memahami bagaimana komunikasi jaringan bekerja. Model OSI sendiri mempunyai 7 layer, yang masing-masing layernya memiliki fungsi-fungsinya tersendiri. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan 7 layer model OSI, ada baiknya kita mengetahui tujuan dari model OSI. Yang pertama, untuk menstandarisasi komunikasi jaringan agar dapat bekerja dengan berbagai sistem dan vendor yang berbeda. Yang kedua, mempermudah pemahaman dan troubleshooting masalah dalam jaringan. Yang ketiga, mengatur alur komunikasi data dari pengirim kepada penerima. Setelah kita mengetahui tujuan dari model OSI, kita akan membahas terkait layer yang ada di model OSI. Ada 7 layer pada model OSI, yaitu application layer, presentation layer, session layer, transport layer, network layer, data link layer, dan physical layer. Untuk mempermudah pemahaman kita dalam memahami layer-layer ini, saya akan memberikan suatu contoh terkait proses yang terjadi pada model OSI. Contoh, kita ingin mengakses suatu website, entah itu dengan HP ataupun laptop. Pertama, kita akan membuka web browser dan mengetik nama domain website tersebut. Disinilah kita masuk ke layer pertama, yaitu application layer. Saat kita mengakses website dari browser, suatu data pun akan dibuat. Setelah itu, lanjut ke layer selanjutnya, yaitu presentation layer. Pada layer ini, data akan dienkripsi dan lanjut ke session layer. Pada layer ini adalah layer yang berfungsi sebagai pemberi sesi waktu untuk membukakan jalur komunikasi antar pengirim dan penerima. Lanjut ke transport layer. Sesuai seperti namanya, transport layer berfungsi untuk mentransportasikan data ke penerima dengan protokol TCP ataupun UDP. Pada tahap ini juga, data akan diubah menjadi segmen sesuai protokol data unit pada transport layer. Lanjut ke layer berikutnya, yaitu network layer. Layer ini berfungsi untuk menentukan IP address sumber dan IP tujuan, serta mencari rute terbaik agar pengiriman data cepat dan efisien. Segmen yang sebelumnya akan diubah lagi menjadi paket oleh network layer untuk meningkatkan efisiensi transfer data. Lanjut ke layer berikutnya, yaitu data link layer. Layer ini mempunyai tugas utama untuk memberi MAC address sumber dan tujuan. Bedanya adalah MAC address berupa physical, sedangkan IP address berupa logical. Pada layer ini, paket akan diubah lagi menjadi frame oleh data link layer. Dan yang terakhir, physical layer. Layer ini berfungsi sebagai media untuk pengiriman data. Data yang dikirim akan selalu berupa bit, yaitu bilangan binar, yang berisikan angka 0 dan 1. Kemudian, perjalanan data pun dimulai. Data akan dikirim melalui internet service provider, yang dimana dapat mengakses server yang ada di internet. Secara otomatis, dapat mencari media atau kabel penghubung yang akan ditempuh.
Setelah data sampai di server akan mengkonfirmasi datanya terlebih dahulu. Lalu, kumpulan batch sebelumnya akan dibuat lagi menjadi frame. Selanjutnya, masuk ke sisi penerima. Pada sisi penerima, proses OSI layer akan terulang lagi, namun dengan urutan terbalik. Data akan kembali seperti semula, dari frame ke paket, dari paket ke segmen, dan dari segmen ke data. Data tetap akan dikirim selama sesi komunikasi berlangsung. Setelah itu, data akan dideskripsi dan dikapsulasi agar dapat dibaca oleh si penerima. Dan langkah terakhir adalah data akan dibaca oleh server. Lalu, aplikasi akan memproses dan membaca jenis datanya. Terakhir, server akan membalas dengan cara menerima atau menolak permintaan klien. Pada akhirnya, kita pun berhasil mengakses website yang kita ingin akses. Begitulah proses OSI layer dalam contoh yang sederhana. Oke, secara singkat, fungsi OSI layer adalah sebagai berikut. Pada layer application, layer ini berfungsi untuk memproses data dengan header berdasarkan headernya. Contoh HTTPS, DNS, SMTP, dan lainnya. Lanjut, presentation layer berfungsi untuk menenkripsi data dan deskripsi, serta enkapsulasi dan dekapsulasi data. Contohnya adalah SSL. Yang ketiga, session layer berfungsi mengatur koneksi pengirim dan penerima dalam sesi waktu dan jalur data yang dikirim. Contohnya, ketika sesi login sehabis AFK di dalam game, yang berakibat kita harus login ulang. Yang keempat, transport layer, yaitu layer yang berfungsi sebagai pengirim data, contohnya dengan protokol TCP atau UDP. Yang kelima, network layer, berfungsi untuk memberikan IP address sumber dan tujuan, serta menentukan rute terbaik, contohnya adalah router. Yang keenam, data link layer, berfungsi untuk memberikan MAC address sumber dan tujuan, error control, flow control, dan lainnya. Contohnya adalah switch. Dan yang terakhir adalah physical layer, yaitu layer yang berfungsi sebagai media dalam pengiriman data. Contohnya kabelan atau Ethernet, dan juga Wi-Fi. Tetapi pada kenyataannya, internet modern tidak berdasarkan pada model OSI, tetapi pada model TCP/IP yang lebih sederhana dan efisien. Berikut perbandingan antara model OSI dan model TCP/IP. Model OSI memiliki 7 lapisan yang terdiri dari application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Sedangkan model TCP/IP hanya memiliki 4 lapisan, yaitu application, transport, network, dan network access. Perbedaan utama antara kedua model tersebut adalah pengelompokan fungsi pada layernya. Contoh, 3 layer pertama di model OSI digabung menjadi satu layer pada model TCP, yaitu application. Dan juga 2 layer terakhir pada model OSI digabung menjadi satu pada model TCP/IP, yaitu network access. Secara konseptual, model OSI lebih bersifat teoritis dan digunakan untuk memahami standar komunikasi jaringan, sedangkan model TCP/IP lebih berorientasi pada implementasi nyata dan digunakan dalam jaringan internet. Oleh karena itu, meskipun model OSI sering digunakan dalam pembelajaran, tetapi komunikasi jaringan di dunia lebih banyak menggunakan model TCP/IP. Oke, sebagai contoh kasus, kita mempunyai sebuah perusahaan yang ingin mengoptimalkan infrastruktur jaringannya. Mari kita lihat bagaimana model OSI bisa meningkatkan infrastruktur jaringan perusahaan tersebut. Yang pertama, pada application layer.
Contoh, ketika seorang karyawan mengakses website perusahaan untuk mengunduh laporan. Permintaan ini diproses melalui application layer. Saran untuk perusahaan adalah dengan menggunakan protokol yang lebih efisien, seperti HTTP2 untuk meningkatkan kecepatan loading dan juga menerapkan kompresi data agar penggunaan bandwidth lebih optimal. Yang kedua yaitu presentation layer. Pada presentation layer ini bertanggung jawab untuk enkripsi dan dekripsi data agar aman selama transmisi. Saran untuk perusahaan adalah menggunakan SSL TLS encryption untuk melindungi data dari ancaman peretasan. Yang ketiga yaitu session layer. Lapisan ini mengolah koneksi antara dua perangkat dan menjaga sesi komunikasi tetap stabil. Perusahaan bisa menggunakan load balancer untuk mendistribusikan lalu lintas jaringan agar merata dan mencegah kemacetan. Selanjutnya yaitu transport layer. Transport layer menentukan bagaimana data dikirim, entah itu dengan TCP atau UDP. Cara untuk perusahaan adalah membagi dua protokol ini, seperti menggunakan TCP untuk transfer data penting dan menggunakan UDP untuk komunikasi real time, seperti panggilan video agar latensi lebih rendah. Selanjutnya, network layer. Lapisan ini mengatur routing dan alamat IP yang memastikan data dikirim melalui jalur tercepat. Saran untuk perusahaan yaitu menggunakan dynamic routing protocol agar paket data mencari rute yang paling efisien. Selanjutnya yaitu data link. Lapisan ini menangani MAC address dan memastikan data terkirim tanpa kesalahan. Saran untuk perusahaan bisa mengimplementasikan error detection dan flow control. Dan yang terakhir, pada physical layer. Physical layer mencakup perangkat keras seperti kabel, switch, dan router. Perusahaan bisa menggunakan fiber optik, kabel fiber optik untuk meningkatkan kecepatan transmisi dibandingkan menggunakan kabel tembaga. Dengan memahami model OSI dan TCP/IP, perusahaan dapat mengoptimalkan infrastrukturnya untuk meningkatkan kecepatan, keandalan, dan keamanan jaringan. Adapun solusi yang telah dibahas seperti load balancing, enkripsi data, dan routing yang lebih efisien dapat diterapkan untuk mengatasi masalah terkait jaringan. Baiklah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan dapat membantu teman-teman dalam memahami apa itu model OSI layer dan TCP/IP. Sampai jumpa.